dinas di Bengkulu gitu kan. Tiba-tiba saya harus berangkat ke Kabupaten Kaur. Ternyata di Kaur saya sakit. Maka itu yang dianggap sebagai di luar wilayah. Mobil JKN itu sekarang semua serba bisa. Kita mau screening kesehatan bisa, mau pindah fasilitas vaskes juga bisa. Tujuan menyelesaikan adalah mempermudah akses kawan-kawan mendapatkan haknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Hendrik Budiman dalam program Bincang Tribun bersama BPJS Kesehatan Kantor Cabang Bengkulu dengan tema penjaminan manfaat JKN di luar wilayah. Tribuners, kita saat ini sudah bersama Bapak Edi Samsuri, Kabak Mutu Layanan Paskes BPJS Kesehatan Kantor Cabang Bengkulu. Apa kabar Pak Edi? Alhamdulillah sehat Mas Hendri. Pak Edi, bagaimana BPJS Kesehatan memberikan jaminan di luar wilayah? Seperti apa itu? Baik. Jadi ada dua hal yang harus kita pahami dulu Mas Hendri. Ini kadang-kadang jadi modus juga soalnya fasilitas di luar wilayah. Pertama, pemahaman luar wilayah itu seperti ini contohnya. Saya dinas di Bengkulu gitu kan. Tiba-tiba saya harus berangkat ke Kabupaten Kaur. Ternyata di Kaur saya sakit. Maka itu yang dianggap sebagai di luar wilayah. Bukan karena kondisinya saya di Padang Harapan, ternyata saya mau berobat ke Bentiring dianggap luar wilayah. Jadi harus dipahami dulu luar wilayah adalah memang paling gampangnya adalah di luar wilayah kabupaten kota tempat kita berdomisili seperti itu. Dan sifatnya sementara. Gitu. Kalau memang nanti kita, misalnya saya tadi di Kaur, saya mau berobat karena saya sakit tiba-tiba, maka saya bisa mencari fasilitas kesehatan terdekat. Ada puskesmas, ada klinik, saya datang ke situ. Saya lagi di luar wilayah, ini KTP saya minta tolong dibantu untuk berobat. Maka nanti kawan-kawan Tribuners yang anggota JKN itu akan dibantu maksimal 3 kali dalam 1 bulan. Seperti itu. Jadi boleh menggunakan, tapi bukan misalnya saya di Padang Harapan, saya mau berobatnya di Bentiring, tapi terdaftarnya di puskesmas di ini jembatan kecil. Nggak boleh. Harus tetap kembali ke tempat kita domisili yang terdekat. Jadi pemahamannya seperti itu dulu. Untuk akses layanan kesehatan bagi peserta di luar wilayah itu seperti apa itu Pak? Pelayanannya sama persis Mas Hendri. Semua itu sama persis. Jadi apa yang menjadi hak dia terkait dengan pengobatan, laboratorium, obat, sama persis. Jadi tidak ada perbedaan karena dia tidak terdaftar di vaskes tersebut. Tetapi jangan modus. Modusnya maksudnya gini, saya karena rumah saya di Kaur, saya seolah-olah keluar wilayah kota Bengkulu aja lah. Nanti pada saat di kota Bengkulu, saya minta rujukan biar saya bisa berobat ke rumah sakit misalnya kan, padahal nggak seperti itu. Kenapa? Kita nggak boleh memaksa meminta rujukan, karena yang mempunyai hak dia akan dirujuk atau tidak itu adalah oleh dokter, gitu kan. Nah, permasalahannya kadang-kadang pengobatan luar wilayah dibuat modus. Biar saya bisa langsung ke Bengkulu tanpa rujukan dari rumah sakit di daerah kabupaten, saya seolah-olah luar wilayah. Nah itu yang kadang-kadang jadi keluhan. Padahal pemahaman luar wilayah tidak seperti itu. Jadi rujukan itu bisa diberikan kalau memang sesuai indikasi medis. Kalau kata dokter tempat kita luar wilayah, Pak ini sudah selesai, obatnya sudah cukup, Bapak cukup nggak perlu ke rumah sakit. Kita harus terima, jangan maksa untuk rujuk seperti itu. Pak, mengantisipasi modus tadi Pak yang dalam kutip itu seperti apa itu Pak? Jadi untuk mengantisipasi modus itu sebetulnya bisa kita lihat paling gampang tadi. Dia nggak mau diperiksa dokter, langsung saya minta tolong dong dirujuk rumah sakit A. Saya minta rujuk di rumah sakit tipe B. Itu yang pertama kan. Atau pada kasus-kasus operasi elektif. Operasi elektif itu biasanya kalau untuk kita orang-orang medis mintakan yang bisa dijadwalkan. Contoh, istri saya mau operasi seksio. Bahwa dia operasi seksio itu tanggal 8 Januari 2025. Kan itu elektif kan terjadwal. Jangan karena kita mau di sini kita selalu dari luar wilayah masuk. Percepat ya Pak. Atau
kita mau operasi mata. Jadi kegiatan-kegiatan terjadwal karena kita mau bypass, biasanya itu yang modusnya. Biasanya dari kawan-kawan fasilitas tingkat pertama itu sudah paham. Jadi biasanya kalau itu dikembalikan dulu ke tempat dia terdaftar untuk bisa sesuai dengan prosedur secara berjenjang rujukannya, seperti itu. Untuk fasilitas kesehatan jika di luar wilayah itu seperti apa, Pak? Apa yang diterima peserta masih sama, Pak? Ada beda? Nggak ada perbedaan, Mas Henry. Jadi selama dia menunjukkan KTP, NIK-nya itu terdaftar di bawah dia memang peserta JKN, maka dia berhak mengakses gitu kan. Maka sebetulnya terkait dengan luar wilayah itu kita selalu meminta kawan-kawan peserta JKN itu untuk menginstal mobil JKN. Kenapa? Misalnya kita kan belum tentu tahu wilayah. Misalnya kayak kita, Mas Henry misalnya ke Jakarta Timur, kita kan nggak tahu Vaskes yang terdekat itu gimana. Tapi kalau Mas Henry sudah pakai mobil JKN, tinggal buka, nanti tinggal klik kita mana fasilitas terdekat, nanti kelihatan. Vaskes A jaraknya 1 kilo, Vaskes B 2 kilo, nanti kita tinggal milih. Seperti itu. Kalau pelayanannya sama, hak itu sama. Karena kan tadi dinyatakan bahwa semua hak peserta JKN itu setara kan, mudah, cepat, dan setara. Slogan kita kan seperti itu di mutu layanan fasilitas kesehatan. Ada kejangkauan khusus itu untuk di luar wilayah tuh, Pak Edi? Kalau terkait jarak, kejangkauan sebetulnya memang kita paling gampang itu adalah dia memang di luar wilayah kabupaten kota ya. Memang mungkin kayak daerah borderline, walaupun dia daerah serumah misalnya ke kota, ya memang dianggap sudah sebagai luar wilayah. Seperti itu sih. Kalau antar provinsi nih, Pak, sama aja, Pak. Antar provinsi, misalnya kita dari Bengkulu ke Jakarta boleh ya? Boleh. Yang nggak boleh itu kita keluar negeri. Nah, Mas belum. Pak, kalau misalkan nih ya, ada seorang ART nih yang kontraknya kerja 5 tahunan di satu provinsi, dia putus kontrak, belum sempat merubah paskesnya di tempat dia bekerja, dia balik ke tempat asalnya, itu seperti apa, Pak? Kalau kita mau pindah paskes, Mas Henry, tadi ada 2 cara. Sebenarnya paling gampang itu mobil JKN lah. Mobil JKN itu sekarang semua serba bisa. Kita mau screening kesehatan bisa, mau pindah fasilitas vaskes juga bisa. Jadi nanti dia misalnya selama ini ART-nya dia misalnya di Kota Bengkulu, gitu kan. Ternyata dia mau balik ke arah Bengkulu Utara. Nanti tinggal klik aja dia, tinggal milih mana yang terdekat. Nah, yang harus diingat, ini yang kadang-kadang peserta nggak begitu paham. Dia pindahnya di tanggal 15. Tanggal 16 dia berobat tempat dia pindah. Nanti kata fasilitasnya, Bu, belum terdaftar di kami. Kenapa? Karena perpindahan peserta itu akan aktif terbaca pada fasilitas kesehatan tempat yang kita tuju per tanggal 1. Per tanggal 1 ya. Ya, jadi per tanggal 1 baru kebaca gitu. Karena memang perhitungan dari data kepesertaan itu direkapitulasinya per tanggal 1 pada akhir bulan, seperti itu. Untuk akses layanan ini berlaku semua tingkatan paskes nggak, Bang? Kalau untuk akses layanan, kalau untuk tingkat pertama memang seluruh bisa. Tapi kalau kita mau mengakses fasilitas rujukan rumah sakit, memang harus ke tingkat pertama dulu. Kalau memang dirujuk ya, kecuali pelayanan gawat darurat. Pelayanan gawat darurat sendiri itu kriterianya ditentukan oleh dokter yang ada di instalasi gawat darurat, gitu kan. Karena kan persepsi kita orang awam dengan dokter di ruang gawat darurat itu kan agak berbeda. Walaupun sebetulnya ya Mas Henry ya, kriteria gawat darurat ini memang ada surat dari peraturan Menteri Kesehatan terkait dengan kriteria gawat darurat, seperti itu kan. Cuman kadang kita pemahamannya kan antara gawat darurat di mata keluarga pasien dengan medis itu kan berbeda. Nah, kalau terjadi hal ini sebetulnya yang paling gampang sebenarnya komunikasi. Memang kita harus mengkomunikasikannya, kawan-kawan fasilitas kesehatan harus bisa mengkomunikasikan dengan baik, dan keluarga pasien juga harus dapat menangkap dikomunikasikannya dengan baik, sehingga kan ketemu obrolan itu, komunikasinya ketemu. Kadang-kadang kita menyampaikan tidak baik, kondisi pasien ini lagi nggak stabil karena cemas, akhirnya terjadinya
viral kan, Viral. buntutnya kan seperti Iya, itu. betul. Itu yang kita hindarkan, itu yang kita sering sampaikan ke kawan fasilitas kesehatan untuk bisa berkomunikasi dengan baik dengan pasien. Kenapa? Yang namanya orang sakit pasti psikologisnya terganggu cemas, bukan terganggu. ya, Yang beda ya, Ya. gitu kan. Dia cemas. Ter- Aduh, kalau ada apa-apa gimana? Kalau ada apa-apa seperti Mm. apa? Nah, itu kalau kita bisa berbicara komunikasi dengan baik, menjelaskan dengan baik, tentu semua clear kan, seperti itu, Mas Henry. Nah Pak, kan tergantung di gawat daruratan ya Pak. Ya, betul. Kalau seandainya peserta JKN ini mengalami kecelakaan dan kan kecelakaan tuh ada yang di cover BPJS, ada yang enggak. Itu seperti apa itu Pak? Betul. Nah, ini dia. Untuk kecelakaan ada sedikit perbedaan ya, segi dari peraturannya, Mas Henry. Peraturan itu menyatakan terkait regulasi yang ada, kecelakaan lalu lintas itu penjamin pertamanya adalah jasara harja. Apabila penjamin pertama menyatakan ternyata bukan jaminan pihak jasara harja, maka akan dijamin oleh pihak kedua. Pihak keduanya siapa? BPJS Kesehatan. Kalau ini kan kadang-kadang yang ada opini kan kecelakaan BPJS Kesehatan. Ada kasus ini langsung BPJS Kesehatan. Jadi memang terkait prosedur-prosedur kecelakaan ini kan harus dikoordinasikan dulu kan, baik dari kepolisian, jasara harja kan, seperti itu. Nah, ternyata kecelakaan yang kata jasara harja kami jamin, ternyata batasan jaminan oleh jasara harja tidak mencukupi, maka kekurangannya akan ditanggung oleh BPJS Kesehatan selaku penjamin kedua kan gitu. Termasuk kecelakaan tunggal itu di dalam berlalu lintas. Kalau kecelakaan tunggal yang paling penting ada LP yang menyatakan memang dia kecelakaan tunggal. Karena secara regulasi kan kecelakaan tunggal bukan tanggungan BPJS, jasara harja, bukan BPJS, maaf. Tanggungan jasara harja. Karena dia bukan tanggungan jasara harja, maka menjadi tanggungan. Tapi yang bisa menyatakan dia kecelakaan tunggal 3 itu adalah tetap laporan polisi. Bukan laporan keluarga kan gitu. Jadi seluruh kecelakaan itu harus tetap menggunakan laporan polisi seperti itu. Pak, seandainya jika ada penolakan dari Paskes terkait pindah wilayah ini, antar wilayah ini, seperti apa itu Pak? Jadi kalau memang ada penolakan, kawan-kawan Tribuners, sama sebetulnya boleh kontak ke kantor BPJS terdekat seperti itu, atau memang bisa dilihat terkait dengan papan penanda terkait P3RS. Silakan kontak ke kita, seperti apa permasalahannya, nanti kita akan tindak lanjuti permasalahannya secara langsung. Untuk aduannya ke situ juga Pak, kontaknya. Betul, bisa. Atau lewat call center juga ada seperti itu. Untuk layanan di luar daerah ini tadi Pak, kalau yang ART di luar negeri seperti apa ini Pak? Atau pekerja di luar negeri seperti apa itu? Kalau sampai saat ini BPJS itu belum sampai keluar luar negeri. Jadi memang cakupan program JKN KIS ini masih di dalam negeri saja. Seluruh wilayah Republik Indonesia menjadi tanggungan seperti itu. Jadi itu istilahnya portabilitas. Jadi selama dia di dalam negeri memang bisa menggunakan JKN. Kalau ini Pak, seandainya nih Pak, di wilayah A ada paskesnya dengan tingkatan reviewnya jelek, dia nggak mau berobat di situ, dia mau ke paskes yang lebih tinggi, yang lebih tinggi reviewnya. Reviewnya itu seperti apa Pak? Walaupun dia di luar daerah itu Pak. Jadi gini, kalau memang ada kawan-kawan JKN itu tidak puas, boleh. Yang pertama kita boleh pindah vaskes. Caranya tadi udah kita sampaikan di awal dengan menggunakan mobil JKN untuk bisa pindah ke vaskes yang memang dia pilih gitu kan. Terus yang kedua terkait dengan hasil kesan, apabila ternyata nilainya buruk, itu di kita di BPJS Kesehatan ada namanya kepatuhan fasilitas kesehatan. Salah satu yang dinilainya adalah kesan. Dan itu kita sampaikan
pertanyaannya, kenapa tidak tercapai? Itu nanti nilai lewat sibling. Kenapa, alasannya seperti apa? Apakah terkait dengan sarana prasarananya atau SDM-nya, misalnya SDM-nya dokternya datang baru jam 11, dan pasien dari jam 8, ya pasti nggak puas kan, kan seperti itu. Itu kita lakukan feedback. Kita lakukan, jadi istilahnya kita diskusi, kita melakukan monitoring dan evaluasi. Kita kasih batasan waktu untuk dilakukan perbaikan. Nanti kalau memang belum ada perbaikan, kita sampaikan surat teguran tertulis karena tidak tercapai. Jadi memang ada step-stepnya yang bisa kita supaya dia melakukan perbaikan. Biasanya Mas Henry, Vaskes itu kalau dikasih masukan baik oleh peserta maupun oleh kita melakukan monitoring, evaluasi, kita lakukan perbaikan, biasanya langsung berubah. Biasanya trennya langsung naik. Memang kadang-kadang dari memberikan review itu kan mungkin ada 50 orang, ada 1-2 yang tidak puas, itu kan memang tetap ada. Memang betul sih seperti itu. Nah Pak, kalau untuk pindah data atau pindah wilayah selain mobil JKN itu seperti apa kepesertaan itu Pak? Kalau memang kita mobil JKN gak ada, ya memang harus ke kantor BPJS terdekat seperti itu untuk melakukan pemindahan data. Tapi yang harus diketahui bahwa pemindahan data dilakukan kantor itu kalau bisa memang adalah yang namanya ada di dalam KK. Gitu. Yang bersangkutan ya? Ya, kalau yang bersangkutan nggak bisa, boleh diwakilkan orang lain yang memang ada di dalam KK, biar lebih nyaman, lebih mudah kan gitu. Untuk syaratnya apa, seperti apa Pak? Kalau syarat perpindahan cuman bawa itu aja sih, KTP-nya aja kita lihat. Nanti kita verifikasi memang betul bahwa yang meminta peserta. Jangan sampai nanti ternyata yang minta pindahkan oknum kan. Nah, bahaya juga kita kan. Nanti ada pertanyaan, tahu besok pesertanya ngadu, saya nggak ngerasa pindah kok dipindahin. Panjang lagi kan kita seperti itu. Maka kita memastikan dulu datanya, validitasnya betul nggak valid, bahwa yang memindahkannya ada nggak namanya. Maka kita kadang lihat ada nggak nama yang melakukan pemindahan di kakaknya. Jadi biar nggak ada oknum-oknum itu yang mana dan ada calo-calo itu. Ya, nah itu dia susah kan. Oknum, calo. Ya kalau ngomong calo, kalau bilang BPJS ini mindah-mindahkan, kan gitu kan. Akhirnya buntutnya ngerunut kemana-mana kan. Nah itu dia susahnya. Pak, gitu. Untuk pemindahan data atau kepesertaan ini ada biaya tambahan nggak itu? Nggak ada. BPJS itu tidak menarik biaya apapun pada peserta JKN. Kalau ternyata ada biaya, kembali tadi oknum dan calo, cepat laporkan ke BPJS Kesehatan. Kita tindak lanjuti. Karena memang jelas bahwa kita itu dari salah satu prinsip kita sebagai duta BPJS, BPJS adalah integritas. Kita menjunjung tinggi integritas terkait dengan bahwa kita memang profesional melaksanakan tugas kita, seperti itu. Nah, Tribuners, untuk data atau pemindahan data tidak ada pungutan biaya, Tribuners. Pak, pesan kepada peserta JKN terkait luar wilayah nih, seperti apa itu Pak? Baik, kalau pesan saya buat kawan-kawan Tribuners terkait yang memang posisinya dinas di luar wilayah, kalau memang sakit nggak usah ditahan, manfaatkan aja. Itu adalah keuntungan kawan-kawan sebagai peserta JKN. Tapi tadi kembali tentu kita harus tetap sesuai dengan aturan. Kalau memang kita cukup dilayani Vaskes tingkat pertama, jangan mendesak ke rumah sakit. Kenapa? Nanti ternyata begitu ke rumah sakit ternyata obatnya, diagnosanya sama, kan buang-buang waktu kan kita kan seperti itu. Jadi manfaatkan aja. Kalau memang ada permasalahan kawan Tribuners, silahkan kontak ke kami. Kami akan siap untuk melakukan penyelesaian terkait dengan permasalahan kawan-kawan, dan kami juga tujuan menyelesaikan adalah mempermudah akses kawan-kawan mendapatkan haknya. Kenapa? Pelayanan kesehatan itu kan hak peserta JKN setelah dia terdaftar. Seperti itu. Tapi kalau belum terdaftar belum punya hak kan gitu kan Mas Henry. Jadi kalau kawan-kawan Tribuners memang sudah terdaftar, manfaatkan haknya. Tapi tentu dengan komunikasi yang baik tadi. Kadang-kadang kita nuntut hak sudah nggak baik, akhirnya nggak baik juga kan komunikasinya. Pak,
Ini kan untuk penjaminan manfaat JKN di luar wilayah nih. Apa sih closing statement dari obrolan kita sejauh ini, Pak? Closing statement saya terkait dengan pelaksanaan kawan-kawan Tribuners, bahwa kawan-kawan terkait apabila kawan-kawan dinas keluar kota dimanapun juga di seluruh Indonesia, jadi di seluruh Indonesia silakan dimanfaatkan, sehingga memang terkait dengan pelayanan kesehatan kawan-kawan optimal. Jangan sampai karena kita sungkan atau kita nggak tahu, nggak menyimak terkait hal-hal yang memang menjadi hak, akhirnya malah pada saat kita di luar wilayah, di tempat yang jauh dari keluarga, malah kita sakit. Gitu kan. Kalau memang sakit, silahkan kunjungi fasilitas kesehatan terdekat, tunjukkan KTP-nya, nanti akan dicek oleh kawan-kawan di luar wilayah, alamatnya di mana, terdaftar di mana, akan dibantu. Seperti itu. Nanti dibantu. Kalau memang ternyata di kawan-kawan fasilitas kesehatan tingkat pertama di klinik nggak sanggup lah ini, kawan-kawan akan dirujuk ke rumah sakit. Jadi prosedur terkait dengan pelayanan berjenjang itu tetap dilaksanakan seperti itu. Oke, Tribuners. Jadi jangan takut jika yang ada yang sakit di luar daerah, segera berobat di vaskes terdekat ya. Betul. Oke. Nah, Tribuners, akhirnya kita sudah di penghujung acara. Semoga apa yang disampaikan Pak Edi bisa bermanfaat bagi pemirsa tribunbengkulu.com. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.